Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahat UN1 dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui Ramadan di tahun 2020. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Teman-teman, ketika kita berpuasa tentu kita akan merasakan lapar, haus. Kita pun akan menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasa kita. Meskipun ketika puasa kita rusak, belum tentu puasa kita batal. Namun sayang sekali bukan jika kita sudah capek-capek puasa, tapi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Lantas apa saja sih hal-hal yang dapat merusak puasa kita? Salah satunya adalah perbuatan yang timbul akibat lisan kita yang menyakiti orang lain. Pertama, berdusta. Kemudian menghibah. Yang ketiga adalah mengadu domba dan memfitnah. Perbuatan ini sering kita jumpai, bahkan sering kita anggap sebagai perbuatan yang lumrah atau bahkan tidak terhitung dosa. Namun teman-teman, perbuatan-perbuatan ini bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri kelak di hari pembalasan. Investasi kita, ibadah kita, ketika kita mengaji, ketika kita puasa, umroh berkali-kali, itu akan menjadi hal yang sia-sia ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga perbuatan kita yang dapat menyakiti saudara kita. Teman-teman, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jika orang-orang beriman telah melewati neraka, maka akan ada di antara mereka jembatan yang disebut kontrol, yang terletak di antara surga dan neraka. Lalu di sana mereka akan dikisos atas kezaliman yang mereka lakukan di dunia. Sehingga apabila telah tidak ada dosa bagi mereka, barulah mereka bisa masuk surga. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seseorang dari mereka berada di tempat di mana dia di surga lebih ia kenal daripada rumah mereka sendiri. Jadi teman-teman, nanti di jembatan ini ada suatu pengadilan atas sama manusia. Oh, dulu ini pernah menyakiti aku, pernah mendustai aku, pernah mengadu domba aku, pernah menghibai aku. Jadi disitulah semuanya diadili, yaitu bagi orang-orang mukmin. Kenapa orang-orang mukmin saja? Karena ketika orang-orang mukmin sudah di screening dari neraka, mereka akan diadili kezalimannya, beda dengan orang kafir. Kemudian pahala-pahala dari orang yang kita sakiti itu akan meminta pertanggungjawaban. Dulu dia pernah menyakitiku, pahalanya dia saya ambil. Dia dulu pernah menghibaiku, maka pahalanya dia ambil. Maka pahala dia saya ambil. Jadi seperti itulah teman-teman sistemnya. Apabila orang yang menyakiti kita, pahalanya telah habis, maka dosa kita yang kita berikan kepada mereka. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati terhadap lisan kita, perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain. Lagipun teman-teman, orang yang kita sakiti, meskipun mereka sudah memaafkan kita, belum tentu mereka akan secara ikhlas dalam murni melupakannya. Ada suatu kisah antara anak dan orang tua. Si anak bertanya kepada orang tuanya, "Ayah, aku telah melakukan banyak dosa, menyakiti teman-temanku dengan lisan dan perbuatanku. Saking banyaknya tak ada satupun orang yang tersisa untuk aku sakiti." Kemudian sang ayah menjawab, "Wahai anakku, aku berikan hadiah untukmu, sebuah papan tulis." "Wahai ayah, untuk apa papan tulis ini?" Si anak bertanya kembali kepada ayahnya. Ayah tersebut menjawab, "Papan ini berilah paku sebanyak jumlah orang yang telah engkau sakiti." Kemudian si anak memberikan paku di papan tersebut sejumlah orang yang telah ia sakiti. Lantas apa yang terjadi? Sampai papan itu penuh. Kemudian si anak mengadu lagi kepada sang ayah, "Wahai ayah, papan ini telah penuh karena begitu banyaknya orang yang aku sakiti. Maka apa yang harus kulakukan ayah?" Kemudian sang ayah menjawab, "Minta maaflah kepada mereka, tebuslah kesalahanmu. Apabila mereka telah memaafkanmu, cabutlah satu persatu paku tersebut sebanyak mereka memaafkanmu." Akhirnya si anak kembalilah kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Ketika
dia dimaafkan, satu paku tercabut. Ketika dia telah diikhlaskan temannya, satu paku tercabut lagi, sampai tidak menyisakan satu pun paku di papan tersebut. Si anak bilang kepada sang ayah, "Wahai ayah, papan ini telah bersih dari paku. Lantas apa yang harus kulakukan?" Sang ayah menjelaskan kepada anaknya, "Wahai anakku, lihatlah papan ini. Meskipun kamu sudah dimaafkan, temanmu telah merelakanmu. Lihatlah papan ini. Terdapat lubang-lubang yang tidak akan bisa hilang. Terdapat lubang-lubang yang akan selamanya ada di sana." Seperti itulah hati kita. Ketika kita menyakiti sama saudara kita, meskipun kita sudah dimaafkan, meskipun mereka sudah meridhoi kita, maka luka tersebut tidak akan pernah hilang. Jadi teman-teman, jangan sampai puasa kita rusak karena lisan dan perbuatan kita yang dapat menyakiti saudara kita. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, lisan kita, badan kita, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti diri kita sendiri dan menimbulkan dosa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.